Mei 2023. Tersangka kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1-5 Bakti Kominfo Irwan Hermawan Gula-gula bantuan buka suara soal sosial kasus yang kembali menjeratnya menjadi saat bancakan ini. pejabat di Kementerian Sosial. Dan kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri dugaan korupsi bansos beras di Kementerian Sosial Bersa KPK tahun mengungkap ada 3 pos dugaan 2020-2021. korupsi dalam penyelenggaraan haji dengan temuan kerugian negara sebesar 160 miliar rupiah lebih. Pemberantasan korupsi menyita rumah Rafael Alun Trisambodo di Jakarta Selatan. Audio Jungle. Entah berapa jumlahnya koruptor di Indonesia yang telah dipegang, dieksekusi, dan ratusan yang ditangkap. Banyak sekali, dan memang koruptor itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman kerajaan, dan terus-menerus sejak zaman Belanda, dan orang Belanda dulu juga banyak koruptor. Dan sekarang di Indonesia koruptor banyak berkelimpangan, jatuh karena Indonesia punya visi koruptor harus dimusnahkan agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Berikut ini modus koruptor di Indonesia. Yang pertama, menerima suap atau gratifikasi. Koruptor sering menerima uang atau hadiah dari pihak-pihak yang ingin mempengaruhi keputusan mereka. Dan mereka mencari-cari siapa yang dapat menyuap, siapa yang dapat memberikan hadiah, dicari. Bahkan memang ada kesengajaan untuk mencari orang yang mampu membayar, orang yang mampu memberikan gratifikasi. Atau sebaliknya para orang kaya, para pengusaha jahat yang punya kepentingan khusus menumbangkan para pejabat dengan cara menyuap atau memberikan gratifikasi. Saking halusnya, mereka tidak tahu dan pejabat ini tidak tahu. Lalu tahu-tahu terbongkar, jadilah dia koruptor. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Koruptor seringkali menggunakan kekuasaan dan posisi yang mereka miliki untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok mereka. Mumpung masih menjabat, mumpung masih berkuasa, mumpung masih pemegang SK, mumpung masih memegang tongkat orang yang berkuasa, semuanya dipakai untuk kepentingan individu, entah bagaimanapun caranya. Memperbesar kekayaan individu dan menenggelamkan orang-orang yang melawan terhadap kekuasaan itu pekerjaan yang dilakukan. Nah, yang ketiga, pemalsuan dokumen atau surat-surat penting. Koruptor seringkali melakukan pemalsuan dokumen atau surat-surat penting seperti surat izin, kontrak, atau laporan keuangan untuk menutupi tindakan korupsi mereka. Banyak dokumen yang dipalsukan, banyak dokumen yang disalahartikan, banyak surat-surat penting yang ditunda, yang ditahan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, yang keempat, memalsukan data atau informasi. Koruptor seringkali memalsukan data atau informasi untuk membenarkan tindakan korupsi mereka atau untuk menutupi kecurangan yang mereka lakukan. Jadi data valid, data nyata itu berbeda dengan data di atas kertas. Bahkan data itu dipalsukan atau informasinya dipalsukan untuk penggelembungan dan seterusnya demi keuntungan para koruptor itu. Nah, yang kelima, penyelewengan dana atau aset negara. Koruptor seringkali melakukan penyelewengan dana atau aset negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Jadi dana diselewengkan dengan alasan tertentu dan semua orang tidak tahu, aman sekali, tiba-tiba terbongkar. Begitu seterusnya. Nah, yang keenam, nepotisme atau penggunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga atau kerabat. Koruptor seringkali menggunakan kekuasaan untuk mereka untuk memberikan posisi atau pengaruh kepada keluarga atau kerabat mereka. Jadi bisa dilihat ketika di sebuah lembaga terdapat sanak keluarga yang ada di situ, nah itulah yang namanya nepotisme dan mereka banyak alasan
banyak alasan untuk melakukan nepotisme. Adiknya, saudaranya, anaknya, semua diangkat dengan alasan tertentu. Dan itu termasuk korupsi. Yang ketujuh, keterlibatan dalam pengaturan tender atau proyek pemerintah. Koruptor seringkali terlibat dalam pengaturan tender atau proyek pemerintah untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok mereka. Jadi tender sudah diatur siapa yang nanti menang, siapa yang nanti kalah. Dan mereka bermain di tata aturan tender. Yang kedelapan, penerimaan jatah atau persentase dari keuntungan proyek. Koruptor seringkali menerima jatah atau persentase dari keuntungan yang dihasilkan dari proyek yang mereka atur dan selesaikan. Jadi, lewat kode tertentu atau terang-terangan, koruptor meminta jatah dari sebuah keuntungan dengan cara yang sangat rapi, tertutup. Tapi pada akhirnya, karena tekad kita semua memberantas korupsi, hal yang seperti itu ketahuan juga. Nah, yang kesembilan, penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Koruptor sering menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Jadi jabatan yang diembannya itu disalahgunakan dengan cara-cara tertentu, sangat rapi dan didekatkan dengan aturan yang sudah ada sehingga selamatlah dari tuduhan itu. Nah, yang ke-10, tidak melaporkan harta kekayaan yang sebenarnya. Koruptor seringkali tidak melaporkan harta kekayaan mereka yang sebenarnya atau memberikan laporan yang tidak akurat dan tidak jujur. Di sini ada ketidaksamaan antara kenyataan dengan yang ada di dokumen laporan kekayaan, dan sangat lihai sekali dengan cara menitipkan kekayaan di sanak saudaranya atau di orang lain dengan ketentuan tertentu. Itulah modus koruptor yang ada di Indonesia. Semoga koruptor dapat dibasmi, korupsi tidak ada di negeri ini. Audio Jungle. Audio Jungle.